Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Gifira Salsabila dari kelas MUD akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Classroom. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan AUPB? AUPB itu merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di dalam negara hukum modern, termasuk negara Indonesia, AUPB diperlukan sebagai pedoman dan arahan alat administrasi negara untuk mencapai tujuan negara. AUPB ini awalnya merupakan etik yang telah berkembang dalam masyarakat dan harus dipatuhi oleh aparat pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selain asas legalitas, dalam melakukan penyelenggaraan negara harus mengindahkan asas-asas yang ada dalam hukum administrasi negara. Salah satunya adalah asas-asas pemerintahan yang baik atau disingkat dengan AUPB sebagai dasar penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan diterapkannya konsep welfare state yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat dalam negaranya. Untuk mewujudkan kesejahteraan ini, pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat yang dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat bertindak tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan, melainkan berdasarkan inisiatif sendiri untuk menghindari tindakan pemerintahan atau pejabat sendiri dalam membuat kebijaksanaan dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Pengertian AUPB itu merupakan tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan atau disebut dengan welfare state sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya semakin besar sebagai negara hukum. Maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga tetap harus memperhatikan berdasarkan peraturan perundang-undangan baru. Selanjutnya yang kedua, apa keterkaitan antara AUPB dan pembentukan peraturan perundang-undangan? Keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara ini adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua aktivitas pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan itu. Dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, maka sangat mungkin untuk mempengaruhi pula terhadap dinamika perkembangan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya, yang mana masalah yang timbul itu ada beberapa yang belum ada peraturannya, maka pemerintah harus mempunyai inisiatif sendiri. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud jika dengan metode yang baik, dan konsep AUPB ini merupakan salah satu faktor pendukungnya yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem. Yang ketiga, bagaimana jika seorang pejabat pembuat undang-undang tidak memahami asas-asasnya, dasar-dasarnya dalam pembuatan undang-undang? Berarti di sini pejabat pembuat undang-undang ini tidak paham kejelasan tujuan peraturan perundang-undangan ini untuk apa. Sedangkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ini harus dengan tujuan yang jelas juga. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat untuk peraturan perundang-undangan ini harus dibuat oleh lembaga negara mana atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, karena jika tidak sesuai maka bisa dibatalkan demi hukum. Juga kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan yang harus benar-benar diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dapat dilaksanakan atau tidaknya peraturan perundang-undangan ini dalam kehidupan masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Juga kedayagunaan dan kehasilgunaan dari pembuatan peraturan perundang-undangan ini bermanfaat atau tidak dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Juga kejelasan rumusan di sini bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus jelas memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang sistematika, pilihan kata atau istilah. Peraturan perundang-undangan merupakan asas formil tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang lahir dari asas negara hukum. Berarti suatu penyalahgunaan kekuasaan ini harus secara formil dibatasi dalam dan berdasarkan hukum dasar atau disebut juga dengan konstitusi tertulis. Semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 1945 harus merupakan penjabaran dari sistem dan asas-asas ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya hukum yang ada dalam Undang-Undang 1945, sehingga sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar, maka peraturan perundang-undangan harus memiliki aspek formil dan aspek material. Landasan peraturan perundang-undangan pada dasarnya meliputi landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis. Jadi apabila ada seorang pejabat pembuat undang-undang tidak memahami dasar-dasar untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pembuat peraturan perundang-undangan ini berarti tidak memenuhi syarat-syarat sah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baru, dan hal ini dapat dibatalkan demi. Selanjutnya yang terakhir
terakhir yang keempat, bagaimana jika ada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu sudah disahkan oleh peraturan perundang-undangan negara, dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Maka seperti ini contohnya, misalnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah, keputusan presiden ataupun keputusan menteri. Dan bagaimana jika ada peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka peraturan daerah ini dapat dibatalkan. Demikian sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.